Dia hebat, Dia luar biasa. Anugerahnya begitu besar bagi kita. Kita boleh ada sebagaimana ada saat ini bukan karena kuat kita sendiri, tapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tak dapat berharap Tuhan, namun Engkau Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami mampu kembali berharap. Tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku dan kekanimu memampukanku kembali berharap. Mengenal hatimu dan percaya jalan
boleh menerima firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang lebih peka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, berkembang berbuah lebat di dalam kami Tuhan. Dan kehidupan kami boleh memancarkan sinar kasih kemuliaan-Mu bagi sekeliling kami. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Semuanya untuk kehormatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus bekerjalah penuh. Engkau Tuhan yang berbicara melalui hamba. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur kami alaskan. Haleluya. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi
Kami tahu semua karena keagungan, kebesaran, anugerah dan kasih sayang-Mu yang tiada pernah berubah dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami memuji-muji nama, sebab nama-Mu besar dan ajaib ya Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kau berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami mencintai dan menghormati firman, terlebih menjadi pelaku dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang dahsyat turun atas semua kami pagi ini. Berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, terima kasih. Sudah diberkati Tuhan, amin. Saja kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Berkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita bangkit berdiri sama-sama menghormati firman Tuhan. Saya ajak kita baca dengan suara yang lantang, keras. 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Silakan duduk kembali. Hari ini saya mau bicara tentang mutiara yang berharga. Sepanjang malam saya merenung-renungkan firman ini. Saya sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. 2 hari kami ada acara yang cukup padat di Waduk. Ada rakor Taganase Solo Raya. Saya, istri, Evan, beberapa teman hamba Tuhan berada di dalamnya, karena kita tahu pendiri dari Tagana itu adalah orang kita sendiri dari Gereja Bethel Indonesia, dan hampir semua hamba Tuhan terlibat di dalamnya. Tujuannya supaya kita membantu masyarakat dalam keadaan kesulitan, ketika ada musibah, baik itu musibah karena gempa, karena alam seperti banjir, karena longsor, musibah sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Begitu padatnya acara, ya puji Tuhan, Tuhan memberkati sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Lalu saya pulang, sepanjang malam saya berdoa, Tuhan, pesan firman apa yang harus disampaikan pagi ini, supaya semua kami boleh belajar mengerti dan memahami kebenaran firman. Lalu saya letakkan firman ini kepada diri saya sendiri. Saya belajar untuk membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, apa pesan Tuhan yang ada di dalam perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan di mana Dia mengajak kita pergi ke Laut Banda, Laut Aceh, Laut Timur, Laut Ambon. Kita pergi dan menyelam di sana,
dan menjumpai mutiara. Dia berkata begini, adapun kerajaan Allah itu seperti seorang yang sedang mencari mutiara. Tentunya orang yang mau mendapatkan mutiara, dia harus menyelam ke dasar laut, di mana di sana misteriusnya sang mutiara itu berada. Yesus sedang berbicara tentang perihal dirinya seperti seorang yang mencari sebuah mutiara yang berharga dan bernilai. Dalam perumpamaan ini dikatakan setelah dia menemukan mutiara itu, ditimangnya, diketahuinya bahwa mutiara itu begitu indah dan berharga, artinya lebih bernilai dari semuanya. Lalu ia pulang dan menjual semua harta bendanya dan membeli mutiara yang berharga itu. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang diberkati. Menjadi tekanan khotbah saya pagi ini adalah Tuhan Yesus yang mengumpamakan dirinya seperti mutiara yang indah dan berharga, yang dikaji dalam beberapa hal penting. Yang pertama, sekali lagi, ini bicara tentang pribadi Yesus Kristus yang dikaji dalam 4 hal yang indah. Hal yang pertama, mutiara itu sesuatu yang misterius cara kerjanya. Bagaimana ia masuk dalam sebuah kerang mutiara, lalu kemudian dibentuk bertahun-tahun oleh alam, lalu jadilah mutiara yang indah dan berharga. Kalau saudara pergi ke Laut Banda, di Laut Ambon, di Laut Timur, di sana pekerjaan orang di sekitar pantai itu hampir semuanya bekerja mencari mutiara. Mereka harus menyelam ke kedalaman tertentu dan mereka mencari dan menemukan mutiara. Mutiara itu sangat misterius cara kerjanya. Tentu akal kita tidak bisa menerima penjelasan yang sedetail itu. Bagaimana mungkin pasir masuk dalam kerang mutiara lalu dibentuk oleh alam bertahun-tahun, lalu jadilah mutiara yang berharga. Demikianlah gambaran tentang misteriusnya Tuhan itu. Bagaimana mungkin seorang perawan yang bernama Maria, gadis lugu dari Nazaret, lalu ia mengandung dari Roh Kudus. Akal kita tidak bisa menerima. Demikianlah misteriusnya Allah yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Sehingga akal manusia tidak bisa mengerti hal ini. Lalu setan berusaha menggunakan hal ini sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Mereka mulai berkata, mana mungkin kau jadikan anak haram itu menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Bahwa ia lahir di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Bagaimana bisa kau menjadikan anak haram itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Orang lain boleh meragukan, banyak filosof, banyak teolog bahkan tidak mempercayai hal itu. Tapi saya dan jemaat GPI Wonokarto mau percaya. Amin. Pengakuan iman kita itu jelas. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir dari perawan Maria, mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian dia naik ke surga dan akan datang kembali. Haleluya. Orang lain boleh meragukannya, tetapi aku mempercayainya. Jemaat dan jemaat yang kegembalakan harus mengakui kebenaran ini. Orang lain boleh meragukannya, tetapi aku percaya.
Orang lain boleh menyangkalnya, tetapi sahabatmu mempercayainya, dan jemaat yang digembalakannya juga harus mempercayai tanpa sedikit pun keraguan dalam dirinya. Sebab Alkitab berkata bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini menarik, Bapak. Demikianlah misteriusnya cara Allah bekerja. Kalau Allah bekerja sesuai dengan corak pikiran manusia, itu bukan Allah. Allah bekerja di luar akal kita pikirkan, di luar tangan menjangkaunya, di luar perasaan dapat menimang dan memikirkannya. Betapa luar biasanya cara kerja Allah kita. Dan kita bahagia punya Allah sehebat itu. Orang lain mungkin meragukan kemanusiaan Yesus Kristus Tuhan, tetapi kita percaya. Orang lain mungkin meragukan kematiannya, tetapi kita percaya. Dialah Allah satu-satunya yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang yang hina. Dia melayani umatnya, namun umat kesayangannya harus membunuhnya dan menyalibkannya. Namun Alkitab berkata ketika dia dikuburkan, bumi yang dia ciptakan tidak dapat menahan anak manusia. Bumi memuntahkan dia keluar. Dan dia benar. Dia menyatakan diri 40 hari lamanya. Dan kemudian dia bawa murid-murid ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Lalu di sana dia terangkat ke surga, disaksikan kurang lebih 500 pasang mata. Dia berkata, aku akan pergi namun aku akan datang. Para malaikat diutusnya dan berkata, hei orang Galilea, mengapa kamu melihat dia terangkat ke surga? Dia akan datang dalam keadaan yang sama. Wow, luar biasa. Memang saya terlalu yakin bahwa semua yang terjadi dalam dunia ini misterius, dan itu Allah yang hebat. Dia maha kaya tetapi menjadi miskin. Dia memproklamirkan dirinya serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia menjadi miskin supaya aku mendapatkan makan 3 kali sehari. Aku diberi rumah, tempat untuk berteduh pada waktu panas terik dan pada waktu hujan. Syukur untuk hikmat Allah yang tak terhingga. Haleluya, dia di tempat ini kita memproklamirkan iman kita. Iman percaya kita menentukan mantapnya langkah kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Wow, itu sesuatu yang hebat dan luar biasa. Akal kita tidak bisa mencerna. Bagaimana bisa Allah yang besar, dia datang dalam rupa manusia. Tapi itulah misteriusnya cara kerja Allah. Di luar akal kita pikir. Dia maha besar, dia jadi manusia. Mengapa dia jadi manusia? Karena memang dia datang untuk menyelamatkan manusia. Saya kasih gambaran sederhana. Kalau seandainya saudara lagi nyapu depan rumah, lalu tiba-tiba saudara menghancurkan sarang semut. Tiba-tiba tidak sengaja. Lalu semut itu tersebar kemana-mana lalu menggigit kita. Kita menggunakan bahasa manusia, minta maaf sama semut. Ya, semut tidak bisa mengerti. Dia gigit terus saja sama kita. Tapi kalau seandainya kita menggunakan bahasa semut, lalu minta maaf, bos, aku nggak sengaja. Saya nyamuk, tahu-tahu sapu itu kena sarang dan engkau bisa terpencar kemana-mana. Saya yakin dalam bahasa semut pasti memaklumi.
Lah bagaimana Allah yang besar itu dia datang dalam wujud yang besar? Wah, mana bisa kita berkata bumi ini tumpuan kaki, langit adalah tahta. Lalu kalau dia tidak mengosongkan dirinya jadi manusia, habis kita semua. Ini hikmat Allah yang sungguh sangat luar biasa, dan syukur untuk hikmat yang tak terhingga. Haleluya, biar di tempat ini kita memproklamirkan iman. Iman percaya kita menentukan sekali lagi mantapnya langkah kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama tentang pribadi Yesus, hal yang pertama adalah cara kerja yang misteri, yang digambarkan seperti mutiara. Bagaimana mutiara masuk dalam kerang mutiara, dibentuk oleh alam bertahun-tahun, lalu jadilah mutiara. Akal kita tidak bisa menerima. Hal yang kedua, saya menemukan mutiara itu beraneka ragam bentuknya. Dia kelihatan serupa tetapi tidak sama. Saya mengerti betul karena di daerah saya biasanya kalau kita datang ke dulu naik kapal laut, kalau kita sampai Mataram itu, penjual mutiara itu begitu banyak. Dan kalau kita mau tanya bagaimana penangkarannya, sekarang di daerah saya di timur sudah ada. Bahkan ada restoran mutiara. Jadi mutiaranya diambil, dagingnya diolah menjadi makanan yang sangat enak sekali. Dan itu laris sekali. Sekarang begitu mudahnya orang buat penangkaran seperti kalau dulu harus nyelam ke laut. Sekarang orang sudah bisa buat di rumah karena memang hasilnya yang cukup menggiurkan. Jadi dia kelihatan serupa tapi tidak sama. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang bulat, ada yang sedikit perlu dipoles supaya menjadi lebih bagus. Dan kalau sudah sangat bagus, mutiara itu sangat mahal harga. Warna dan coraknya sangat indah dan menarik, tentu harganya begitu mahal. Saking mahalnya Alkitab berkata, orang itu dia pergi dan menjual hartanya, lalu dia membeli mutiara. Semua harta yang dia punyai tidak ada nilainya dibanding dengan mutiara yang berharga. Berarti Yesus Kristus melampaui semua kenikmatan, keindahan, kekayaan dunia. Kalau saudara disuruh memilih Kristus atau dunia, pilihan kita tetap pada Yesus. Amin. Tidak berubah. Jadi mutiara itu beraneka ragam bentuknya, mahal sesuai dengan corak yang indah dan menarik, warnanya yang berkilauan, coraknya yang bagus. Saya tahu pasti ibu-ibu sangat paham itu. Kalau saudara penggemar cincin mutiara, kalung mutiara, itu pasti mahal harga, ya. Itulah keanekaragaman sang mutiara. Demikian juga cara kerja Allah kita, amin. Cara kerja Allah kita itu beragam, ya. Hanya dengan sebuah tongkat di tangan Musa, air jadi api. Dengan sebuah tongkat di tangan Musa, laut kosong terbelah. Batu karang bisa
memancarkan air yang berbuah-buah. Hanya dengan sebuah tongkat di tangan Musa, sungai Nil menjadi darah, kakak bertebar, nyamuk pikat, lalat pikat. Itu kan hebat. Saya lihat 10 orang kusta hanya disembuhkannya. Pergi dan tunjukkan dirimu kepada para imam, kamu pasti sembuh. Wah, hebat kan? Hanya dia memerintahkan kepada Lazarus yang 4 hari sudah berbau busuk. Hei Lazarus, bangkit! Dan Lazarus bangkit dari kematian. Cara kerja Allah kita itu luar biasa. Dia hanya perintahkan kepada Bartimeus melihat dan terjadi. Yesus berkata, emas dan perak tidak ada pada, yang ada pada nama Yesus, orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Si lumpuh bisa berjalan, si buta bisa melihat, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Saya dan Pak Bus pernah kita doakan orang kena kanker stadium 4 di Bandung. Waktu itu dalam keadaan yang sekarang tidak ada harapan. Saya tantang dia untuk dibaptis dalam nama Yesus. Dan saat itu seketika kanker stadium 4-nya sembuh. Waktu Kris jadi ular di daerah Selogim, ibunya berkata begini, berulang kali kamu bawa Kris itu ke Surabaya, ke Jawa Timur, tapi berulang kali dia datang kembali ke Wonogiri. Sekarang sudah banyak korban. Kami 6 orang jadi janda di rumah. Mana bisa tolong kami? Dan hari ini Pak Pendeta ada di depan kami. Kami mau menyerahkan Kristus. Orang itu tidak mau menyerah. Dia nyerang saya. Saya bilang, Bapak punya Kristus, aku punya Kristus. Kuasanya lebih hebat dan dahsyat. Dia bergulung-gulung, dia berguling-guling. Saya peluk dia dan akhirnya dia dipulihkan. Ada banyak mujizat yang terjadi. Waktu kami pelayanan ke Sumba, itu paranormal itu serang kami. Ada 4 paranormal dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ada 13 orang muda dari Jakarta, mereka kesini minta saya jadi guide. Waktu itu suasana sangat menakutkan sekali. Karena ada berita dari kampung sebelah berkata bahwa nanti malam kami akan diserang oleh paranormal. Lalu gembala sidang di situ berkata, sudah sering terjadi dan banyak korban. Dan ini malam kalian harus doa puasa, kalian harus bergumul minta petunjuk dari Tuhan. Anak-anak ini semua berdoa minta perlindungan darah Kristus. Apa yang terjadi Bapak? Gembala ini suasananya begitu menakutkan. Katanya ada benda yang nanti seperti tikus. Kalau bayangannya mengenai seseorang maka orang itu jadi korban. Tambah ketakutan. Anak-anak ini kan masih sekolah, baru kuliah di sekolah Tiberia. Wah, suasana mencekam. Tidak ada listrik, jadi hanya lampu yang ditaruh di tembok. Suasana mencekam. Lalu saya panggil pendetanya, kebetulan pendetanya dari Rote satu kampung dengan saya.
Saya bilang lah cara satu-satunya kalau ada bayangannya satu dari kami pasti mati. Bagaimana kalau lampu ini kita matikan saja, kan tidak ada bayangan. Jadi kami matikan lampu, anak 13 itu masuk ke kamar saya, ketakutan. Istri waktu itu Aurel hamil istri hamil 7 bulan. Jadi orang itu dalam kandungan itu hampir melahirkan karena kami diserang dan kuat. Rupanya istri serang karena hamil besar, jadi dia tidak bisa ke desa. Tidak ada air minum, kita harus bawa air dari kota. Jadi saya bilang kalau sampai di situ tidak boleh orang makan sembarangan. Minum juga secukupnya karena air tidak ada. Nanti kalau mau ke belakang gimana? Mengerikan. Lalu malam tidak terjadi apa-apa, kita semua dalam perlindungan Tuhan, tidak ada bahaya. Saya titip pesan kepada yang membawa pesan kemarin. Besok giliran Pak Pendeta yang serang paranormal. Jadi kalau takut, jam 3 sebelum malam kami adakan penyerangan balik, jam 3 kami KKR di gereja. Dia bawa satu kampung, 4 dukun itu semua datang bawa satu kampung ikut KKR karena ketakutan. Takutnya lah, tadi malam tidak ada satupun korban, nah ini malam kita yang diserang. Mendingan kita berdamai saja, datang ke gereja. Lalu kira kami melayani mereka, kita adakan baptisan air satu kampung. Airnya jauh sekali Bapak Ibu. Kita kasih anak-anak itu uang 1.000, waktu itu uangnya 1.000 itu mahal, 1.000, 5.000, supaya mereka ambil air dari perkampungan, taruh di drum biar kami baptis di drum. Saudara tahu jam 4 kita lihat air itu baru seperempat di drum. Nah saya tanya lah, itu airnya jauh kan? 30 kilo dari sini. Wah, udah besok kita yang kesana aja. Jadi kami masing-masing dikasih parang satu untuk bersihkan jalan sendiri. Pokoknya kira-kira di balik gunung itu kan. Wah, itu pengalaman yang luar biasa. Saya membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, luar biasa. Amin. Dan kita bangga punya Allah sehebat itu. Dalam peragaan iman seperti ibadah, ya, waktu khotbah disampaikan ada orang yang bertepuk tangan, ketika pujian dinaikkan ada orang bisa menangis, ada orang bisa tertawa, ada orang bisa sambil mengangkat tangan bertepuk tangan. Yang sayangnya kalau hadirat Tuhan sudah turun masih ada yang main HP. Sini tidak ada ya. Khotbah disampaikan, ada orang bertepuk tangan, haleluya, ada yang bisa berbahasa roh, ada yang sambil mengangkat tangan, melompat, menyanyi, ada yang menangis. Itulah keragaman pelayanan. Ada yang bisa jadi guru sekolah minggu, ada yang bisa jadi pemain musik, ada yang bisa jadi donatur di gereja, ada yang bisa ngepel gereja. Semua dipadukan, semua punya potensi untuk melayani Tuhan. Dan kalau itu dipadukan, kekuatannya sangat besar. Tapi sayangnya hari ini kita masih jalan sendiri-sendiri. Kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri-sendiri. Kalau seandainya kita bernaung dalam sebuah wadah seperti ini, semua kekuatan dipadukan. Wow, itu sangat mudah Wonogiri ini dimenangkan bagi Tuhan. Tim doa bergerak di doa, tim besuk melayani di bidang musik, besuk tim musik melayani sesuai dengan panggilan, anak-anak muda melayani sesuai dengan potensinya. Itu akan sangat menarik. Jadi saya, Pak Pus, Pak Ronald itu hanya siapkan bagaimana khotbah yang baik.
bagaimana mempersiapkan kerangka khotbah yang bisa memberkati. Kemarin saya melayani di sebuah ibadah Zoom, namanya Gloria Ministry. Banyak yang hadir. Itu tahu WA pimpinannya, minta alamat apa ini, minta khotbahnya. Saya kan kaget. Akan Jakarta kan orang-orang hebat-hebat, master teologi semua, dokter teologi semua. Nah, kenapa minta dari desa? Lalu ibunya bilang, tolong buatkan dalam bentuk khotbah. Saya pikir cuma kerangkanya, tapi dalam bentuk khotbah. Maksudnya, pokoknya yang diminta seperti itu, Pak. Jadi saya siapkan khotbah ini, saya harus siapkan itu karena ada yang berkata, khotbahnya bagus dan besok akan dihotbahkan di gereja. Saya cuma kaget. Bisa berdoa Tuhan. Ya kalau firman itu memberkati mereka bisa menangkapnya dengan cara Allah berbicara dalam hidup mereka. Nah, apa salahnya jadi berkat bagi banyak orang? Itulah keragaman pelayanan. Kita berbeda tapi kita satu tubuh Kristus. Dan Kristus jadi kepala. Satu sakit, semua sakit. Satu menderita, semua menderita. Om Ruben telepon saya tadi malam, kami masih di warung. Pengen bersuka, bisa kan memang acaranya padat sekali. Dia bilang, Kak Billy, saya tidak bisa mimpin ujian saya sakit. Saya sedih juga. Saya harapkan khotbah ini bisa menggugah setiap hati. Saudara bisa buka mata, lihat bagaimana pekerjaan Tuhan berkembang di seluruh negara di dunia hari ini. Kemarin saya nonton sebuah video dari Rwanda. Jutaan orang memberi diri dibaptis. Sampai mereka menangis, seperti saya lari ke laut pipa. Dibaptis. Waktu terjadi kebakaran di LA, ada banyak orang, jutaan orang, ribuan orang, berrasa-rasa orang, cari Tuhan, haus akan, rindu akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau semua potensi kita saatnya dunia ini akan dihancurkan dan orang-orang percaya di bawah dalam kemuliaan yang kekal. Di sana baru kita terheran-heran kenapa kita tidak mengasihi Tuhan dari sejak kecil, dari sejak remaja. Semua orang diberi pahala. Waktunya saya kecil, kenapa sial jadi besar? Ya salahnya kita sendiri yang tidak merespon panggilan. Waktu saya di Roma itu Roh Kudus bekerja luar biasa. Oma saya sudah cerita ulang-ulang. Jadi saya sama kakak saya itu berlutut di samping tempat tidur Oma. Kami tidur di situ, tapi ketika Roh itu datang mencengkram, hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Dia bernyanyi tapi dia sedang tidur nyenyak. Lalu dia berkata, sejahteralah kekasihku mendekat, aku mau menghibur kamu. Saya berlomba di bawah tempat tidur. Tuhan singkatkan banyak-banyak rahasia. Serius, Tuhan itu hidup, dia real, dia nyata. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia begitu hebat, dia merancang kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan talenta, dengan panggilan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Jadi keanekaragaman itu
begitu luas. Semua kita punya desain yang tersendiri, panggilan yang tersendiri. Sebab satu kali semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita di tahta pengadilan Kristus. Tuhan tanya, ini nak, saya kasih talenta sekian, apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ada seorang pun yang bisa membantah kalau terjadi penghukuman Tuhan. Kalau jujur hari ini kita masih fokus kepada diri kita, prestise kita, mari kita mau mengubah pola kita. Mari kita fokus cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, pasti Tuhan berurusan dengan kebutuhan kita, kesehatan kita, keuangan. Dia pasti bela, dia tidak pernah meninggalkan. Ini janji Tuhan yang hebat bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mau melayani Tuhan, siapapun kita. Hal yang ketiga, mutiara itu sesuatu yang indah dan berharga. Alkitab berkata sesuatu yang indah dan berharga selalu dikaitkan dengan mutiara, intan, dan permata. Saudara tahu intan dan permata itu siapa? Jiwa-jiwa. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhan. Kalau kita maksimalkan panggilan, satu orang saja, 1 tahun bawa 1 jiwa buat Tuhan. Ini tempat ini tidak muat. Tapi hari ini kita masih fokus dengan diri kita. Saya biasanya buat status saya itu orang-orang yang dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, mereka menemukan. Banyak yang bahkan dari orang-orang seberang sana. Banyak orang terima Tuhan hari ini. Nanti besok tanggal 25 itu Pak Stefanus ada tim dari Bali akan mengadakan seminar Islamologi. Sudah banyak yang mendaftar di Tuhan. Kalau di kota-kota besar itu orang akan haus dan lapar. Cari mereka mau belajar. Biar mereka menjadi pemberita ini. Mutiara sangat mahal harganya. Tadi saya katakan kalau seluruh kekayaan dunia dikumpulkan, lalu disuruh kita memilih dengan pilihan kita tidak berubah. Pilihanku tetap jatuh pada Yesus Kristus Tuhan. Sudah tahu cerita tentang aku berserah? Bagaimana seorang pemberita Injil ke India, dia beritakan, sehingga ceritanya istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Lalu terakhir, bagaimana dengan kamu? Walaupun aku sendiri, aku memilih untuk tetap percaya, dan akhirnya dia harus. Saudara tahu, bertahun-tahun kemudian Injil masuk ke India. Saudara tahu hari ini gereja terbesar di dunia itu di India. Saudara tahu gerejanya panjangnya berapa? 3,3 kilometer. Ada Pertamina di dalam, ada restoran di dalam, ada bank di dalam. Bayangkan Bapak, saya sedang melayani seorang India, pemilik KTP
terbesar di Asia. Saya sama istri pernah mendoakan dia di Bandung kan. Dia belum menerima Tuhan pada waktu saya kirim video-video, setiap saat saya kirim video. Sekarang ini dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu gudangnya itu mungkin Wonokaru ini seperti satu gudang itu lebih luas dari lapangan stadion Trigondari. 5 hari kami doa keliling. Ada gedungnya orang bunuh diri sampai 13 tahun baru dibunuh. Hebat Tuhan kasih saya keberanian, saya masuk saja. Sama bapak yang orang Bandung. Namanya Pak Hari. Kami berdua masuk. Katanya ada banyak ular, ada banyak hantu, banyak menakutkan, bau nyerikan. Tapi Tuhan bilang, ya, saya saksikan sendiri hebatnya Tuhan kita. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya mau bicara sama anak muda sebenarnya. Jikalau seorang laki-laki tampan berkata kepadamu, lepaskan salib yang di lehermu dan di hati, lalu menikah dengan aku, engkau dengan tegas menolak. Tidak bisa. Lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan Kristus. Jangan cari pacar di halte bis, di pasar. Ketemunya pasti kuntilanak. Saya pacar di gereja banyak. Waktu kami masih kuliah itu, saya konseling di beberapa anak. Katanya begini, wah yang di gereja itu culun-culun Pak, kurang ganteng, nggak punya gaji, miskin coba ya. Di luar sana itu ganteng-ganteng, kaya raya. Masa di gereja nggak ada orang ganteng? Lalu si Rio ini apa kurang ganteng? Rio ganteng. Iya. Yang membeda-bedakan warna itu hanya di Indonesia. Sudah lihat orang Barat. Kita dua sepakat ya, Mas Tio. Hitam tuh manis, dah orang putih manis. Kecantikan kita tuh 0,03 mili. Nah kalau disirami air aki, air apa itu? Kalau dulu lalat 3 di sini, mas sudah lalat 3 di sini, lalat sampai lecet, maksudnya saking licinnya sampai tidak bisa. Tapi sekarang sudah umur 50 ke atas, lalatnya mau hinggap di sana malah tanya. Rambut dulu kinclong, sekarang orang sudah menemukan apa itu rambut palsu lah, warna rambut bertahan berapa lama? 1 minggu. Dulu gigi masih sempurna, jadi tentara itu sempurna. Sekarang makan susah, gigi sebelah sini mulai copot dua. Kakung itu tanya ya, giginya sakit itu. Sekarang sudah mulai hilang satu-satu. Nanti kasih gigi palsu biar kalau nyanyi mantap. Kakung Karno itu dulu. Saya nggak tahu kalau itu gigi palsu. Kakung giginya bagus banget. Wah, satu waktu dia gosok gigi, kita ada rapat MD, giginya jatuh. Jadi ciptaan manusia itu bisa menipu Bapak Ibu. Nah, kalau orang bisa ganti tas bermerek, semua bisa. Lah imanmu juga harus bermerek dong. Jangan karena kecupan mata seorang
dilakukan engkau tinggalkan Yesus. Sayang. Kalau sudah ketemu di gereja, lapor sama saya sama Pak Bos. Kita nikahkan di gereja. Nggak usah mahal-mahal nanti tahun 6 bulan sudah cerai, 6 bulan sudah. Iyalah, saya punya saudara satu dari Bali, dia pacaran sama anak Pak Haji di Banyuwangi, kami datang lama ke sana, sampai di situ dia banyak haji. Wah, lalu ditanya anak muda dari Bali, di Bali. Dia bilang, "Kalau mau menikah sama anak saya, tidak ada pilihan lain. Kamu harus ikut anak saya." Nah, anaknya mau ikut saya, Pak. Saya nggak mau ikut. Dia pindah haji di mana Banyuwangi. Lalu dia bilang begini, "Saya sepakat dengan Bapak." Kaget, Pak. Jadi dia mau ucapkan 2 kalimat, kaget. Lalu dia bilang begini, "Saya mau nikah dengan Bapak, saya ucapkan 2 kalimat saja. Tapi besok ingat, setelah sampai di Bali, 6 hari saya akan menikah lagi." Nah, maksudnya lah kan boleh 4 kalau mampu. Saya ini mampu. Saya punya. Saya mau apa sekarang. Kalau dia mau, ya silakan saya nikah. Saya siapkan ucapkan kalimat saja. Ada cewek itu nangis, saya masih mampu, kau menangis satu saja. Ayo saudara, kau nikahkan di masjid. Yang berkati itu pendeta. Coba bayangin, apa itu kan juga luar biasa. Kita kaget cepat tiba-tiba dia diberi hikmat seperti itu. Wow, hebat sekali. Ya, Kristus itu sangat berharga dan mulia. Jangan pernah tinggalkan dia hanya karena jodoh, hanya karena pangkat, hanya karena kedudukan. Dia yang termahal saja diberikan bagi kita. Masakan hanya nasi sepiring tidak beri. Masakan sepasang cincin dia tidak beri untuk pernikahan kita. Masakan sepasang sepatu dia tidak berikan bagi kita. Kalau anaknya yang mahal yang bernama Kristus diberikan bagi kita, masa dia tinggalkan orang-orang kesayangan? Orang India bilang nehi. Nggak mungkin. Dia terlalu sanggup melakukan apapun bagi kita. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan buat kehebatan Tuhan kita. Allah punya 1001 macam cara untuk memberkati kita, asal kita percaya. Nah, saya mau beli rumah di Ponokan itu uang dari mana? Gaji pendeta tuh sebulan 28 hari. Kadang-kadang naik 31. Kadang-kadang turun 28. Tahun lalu 29, 30. Loh, kok bisa masih tombol salah telepon temannya? Kok masuk ke HP saya? Itu mustahil. Tuhan terlalu sanggup memberkati kita. Yang berikut mutiara itu sesuatu yang dirindukan banyak orang. Kalau saudara tanya saya apa sih definisi kekristenan itu? Jawabnya hanya satu. Kekristenan itu adalah kerinduan akan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sebuah syair pujian Pentakosta, dia berkata, seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku haus akan Tuhan. Amin. Saudara haus akan Tuhan.
Serius? Yang amin cuma 30 orang. Memang 3 orang tidak sampai 30% maksudnya. Dia haus akan Tuhan. Dia haus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia mengangkat tangan tanpa disuruh. Dia memberi tanpa pamrih. Dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan karena hatinya disentuh oleh hati Tuhan. Tapi sekadar itu sebuah pernyataan kerinduan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia rindu akan tangan tanpa disuruh. Dia spontan bertepuk tangan ketika khotbah menyentuh hatinya. Dia rela memberi, dia rindu menyanyi. Begitu hausnya dia sama Tuhan. Walaupun gereja berada di ujung langit sekalipun, dia datang cari Tuhan. Dia bergairah mencari Tuhan. Walaupun ibadah WB hanya 2 orang yang datang, dia tetap datang cari Tuhan. Amin ya. Walaupun ibadah doa hari Kamis itu kemarin di bulan pertama, minggu pertama 17 orang. Kemarin turun jadi 10 orang. Nah apa? Nanti bulan berikut dia pasti naik. Rindu Tuhan lebih dari rindu pacar. Amin. Mudah-mudahan nih, rindu Tuhan lebih dari media sosial. Halo. Rindu Tuhan lebih dari hobi. Rindu Tuhan lebih dari apa? Makan, minum, nonton. Dia haus akan Tuhan. Dia rindu Tuhan lebih dari televisi. Dia rindu Tuhan lebih dari film Korea. Tuhan adalah candu surgawi. Begitu hausnya akan. Makanya pesannya begini, kalau belum mabok dengan Tuhan, saudara belum Kristen sejati. Harus sampai mabok dulu. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia rela berkorban. Amin. Waktunya, tenaganya, kecakapannya, uangnya, hatinya. Saya ketika baca di Alkitab, ada seorang yang mengikuti pelayanan Yesus. Itu bendaharanya Herodes. Wow, hebat sekali. Ada wanita-wanita yang kemana Tuhan pergi, mereka pasti ada di sana. Kemarin ada seorang ibu yang melayani di Bomen di Jogja. Kemarin pelayanan di Pak Suryo. Orang Canes, usaha belanja. Tapi dia sekarang jadi hamba Tuhan melayani. Dia bilang, Pak, kalau mau bicara tentang pelayanan apa pelayanan itu, hati saya begitu haus dan lapar. Dulu saya orang Katolik. Saya berdoa untuk arwah-arwah. Tapi 13 tahun kemudian saya ketemu dengan Tuhan. Tuhan membaharui. Saya sudah tidak terpikat dengan semua kekayaan. Saya hanya terpikat kepada Allah dalam Kristus yang begitu menawan hati saya. Nah, ini orang awam khotbah pendeta tanpa doa pembukaan. Coba bayangin. Lah kalau kita hamba Tuhan tidak mau haus sama Tuhan.
Kita pengerjaan nggak haus, kita anak-anak Tuhan yang harusnya cinta Tuhan masa nggak haus. Langit bumi akan berlalu, Dia tidak berubah. Nah, satu kali kita akan dibawa ke pengadilan. Sudah ketemu dengan Tuhan, bilang, Pak Pendeta itu sudah ngomong di mimbar belum? Sudah, Mas. Kenapa kamu tidak melakukan? Ya, semua tergantung respon saudara. Jadilah Kristen yang rela berkorban waktunya, tenaganya, uangnya, kecakapannya. Di minggu awal saya berkata bagaimana keledai itu ditunggangi oleh Tuhan masuk ke Yerusalem. Orang menaruh pakaian mereka di jalan dan mereka mau dalam malam bersorak-sorai, Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya tanya, kalau seandainya keledai itu ada di zaman modern ini, mahal nggak harganya? Pernah dinaiki raja, segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu berapa triliun pun langsung dibeli loh. Saudara dapat penghormatan dari Tuhan kalau masih dipakai Tuhan menjadi alat tunggangan untuk kerajaan. Itu sebuah penghormatan yang luar biasa. Makanya saya bangga melayani Tuhan. Saya bangga mengasihi. Seorang batuan besar di Jakarta, dia berkata begini, kalau saya punya hidup ini 1000 fotokopinya, 1000-nya saya persembahkan untuk Tuhan. Wah. Hal yang kedua, sukacita dan keuntungan besar setelah orang menemukan mutiara. Kerinduannya terpuaskan ketika ia menemukan sang mutiara. Ketika ia menemukan mutiara itu, ia pergi dan menjual seluruh milik pusakanya dan dia membeli mutiara. Semua yang dia punya sudah tidak bernilai lagi ketika dia menemukan mutiara. Itulah keuntungan terbesar setelah seseorang menemukan Yesus Kristus menjadi kekasih jiwanya. Itu sebabnya Paulus berkata begini, semua kuanggap sampah ketika Kristus saya temukan. Uang sudah bukan jadi raja atas hidup kita. Makanan bukan jadi raja atas hidup kita. Hobi, pendidikan, kedudukan, media sosial bukan jadi raja atas hidup kita lagi. Mobil mewah, rumah mewah, nonton bukan lagi segala sesuatu dalam hidup kita. Ada sebuah rongga kekosongan yang ada dalam diri kita yang membuat kita terus haus dan lapar mencari Tuhan. Kehausan orang itu terpenuhi ketika ia menemukan Yesus Kristus, sang majikan agung, sang mutiara. Dia bilang, kita jual semua harta milik, kita beli mutiara ini. Karena itu yang paling berharga. Sang mutiara itu bernama Yesus Kristus Tuhan, yang telah tinggal dalam hidup rumah tangga, keluarga, anak-anak. Dia harta yang termulia, termahal, terlalu. Makanya saya bangga melayani sang mutiara. Dan jemaat yang saya layani juga bangga menjadi bagian dari sang mutiara. Kita menjadi pemberita mutiara yang berharga itu di kota ini, di hidup kita. Tidak ada yang sehebat Tuhan.
segala. Kaulah segalanya di dalam hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kerajaan, kebenaran itu bagian. Tidak usah lihat kanan kiri, Tuhan ada di depan pintu hatimu. Bicara dengan Dia. Adakah sesuatu yang lain yang sedang menawan hatimu? Lepaskan semua. Ambil Tuhan Yesus. Dia maha termulia, lebih dari segala-galanya. Kaulah segalanya. Dunia ini akan dilenyapkan oleh Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bangga, kami bangga memiliki Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Jangan kami tukarkan Yesus dengan barang-barang duniawi ini, dengan barang-barang yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya boleh Tuhan menjadi cambuk perjalanan iman kami, untuk kami tidak lengah Tuhan, untuk kami tetap maju berlomba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu semakin dalam Tuhan akan kebenaran firman-Mu, supaya membawa sidang jemaat-Mu itu menjadi mempelai yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan, sehingga perkataan Tuhan, masuklah hai hamba-Ku yang setia, itu boleh ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan kami Tuhan, biar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami semakin gigih untuk berlomba memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah hampir selesai. Saya ingatkan ibadah wanita setiap hari Selasa jam 5. Hari Kamis itu minggu ini ada doa di gereja. Jadi kalau tidak ada PA berarti ada doa. Dan minggu pertama dan ketiganya itu ada ibadah keluarga dan worship yang akan diadakan tempat ini nanti minggu hari Jumat itu adalah doa juga, kegiatan doa. Hari Sabtu itu doa puasa, dan jam 5 sore ibadah pemuda remaja, dan dilanjutkan dengan doa penerja dan juga latihan musik. Saya pikir itu pengumuman minggu. Besok kita ada jam 8. Tolong supaya semua kita boleh mengambil bagian. Kalau Bapak Ibu yang rindu rumahnya dipakai untuk ibadah,
bisa memintanya itu pas Kamis minggu kedua dan keempat, atau Jumat juga boleh. Saya pikir itu pengumuman penting sekali karena hari ini izin di Gunung Ancol. Mungkin ada tambahan lagi? Ada ya? Pengumumannya, oh ya, bulan Maret kita akan di awal bulan kita akan berapat karena mau mempersiapkan Paskah pada Padang. Nanti kita akan bicara bersama. Saya pikir itu pengumuman. Saya undang Pak Bus untuk maju ke depan berdoa syafaat. Nanti saya ingin dengan doa berkat. Oh Tuhan Yesus, kita bagi berdiri. Hatiku mutiara ternilai harga diri, keindahanmu memuliakan dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, atas kemurahan-Mu sehingga ibadah ini dari permulaan sehingga selesainya dalam pertolongan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, menunjukkan bahwa firman-Mu sungguh luar biasa. Firman-Mu menyatakan bahwa mutiara ini tidak bisa dihargai, saking mahalnya. Mutiara adalah Engkau Tuhan. Apa yang aku kerjakan hari-hari tidak sepadan dengan apa yang Kau telah berikan kepada kami. Ampuni kami ya Bapa ya Tuhan. Sesungguhnya kalau kami sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan memikulnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kalau hari-hari ini kami sering malas, kami sering mempergunakan waktu kami dengan keinginan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Banyak hal-hal yang kami pikirkan di luar jangkauan kami. Sering kami mendukakan hati, sering kami tidak menyukakan hati, sering kami aku bahagia, Tuhan tidak ikut bahagia. Ampuni kami ya Tuhan. Berkati kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Biar setiap firman boleh merema masuk ke dalam hati kami, mengukir relung hati kami, sehingga sampai terharu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati dimanapun hamba-Mu melayani. Tiba-tiba berkati rumah tangga kami, berkati kami semua. Dan setiap apa yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, yang kami usahakan, diberkati Tuhan dan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, kami berdoa pada saudara kami yang hari ini sakit. Kiranya Tuhan ulurkan tangan, berbelas kasihanlah kepada mereka, pulihkan keadaan, sehingga hari-hari mendatang boleh sungguh-sungguh melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih, rahmat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama